Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kesiangan anak-anak kelas 9E, 9F, 9G, 9H, dan 9I. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang bertempat di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Anak-anak yang mencintai, mudah-mudahan pada hari ini semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga semua guru-guru juga, staf semua SMP Negeri 10 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita lanjutkan ke bab 5 materi teks diskusi. Nah, ingat tentang protokol kesehatan yang umumnya untuk menghindari dari wabah COVID-19. Pertama, mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, menutup muka dengan masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan materi. Ya, materi diskusi bab 5. Ada dua di sini, yaitu pertama tentang struktur diskusi. Nah, ini ringkasan PJJ tayangan RCTP tayangan yang pertama. Materinya pengertian diskusi yaitu bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai sebuah topik. Tujuan dari diskusi adalah untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Jenis diskusi yaitu diskusi panel, musyawarah, seminar, simposium, dan sersekan. Bentuk forum diskusi yaitu model teater, bentuk U, model kelas, dan model melingkar. Etika berdiskusi yaitu tertib berdiskusi, mendengarkan dengan baik diskusi yang sedang berjalan, jangan mendominasi pembicaraan, ciptakan situasi yang kondusif, hormati moderator, berbicara jika sudah dipersilakan, hargai orang lain dalam menyampaikan pendapatnya, tidak fanatik dan mengakui kesalahan. Jangan memotong ucapan pihak lainnya dan gunakan kata-kata bahasa yang tidak menyinggung orang lain. Itulah mengenai tentang ringkasan PJJ tayangan ke-1. Selanjutnya, isi diskusi dari pendahuluan, pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan berbagai sudut pandang yang akan dibahas. Isi mengenai argumen mendukung, argumen menentang, dan bahasa yang digunakan itu bahasa yang persuasif dan motivasi. Dan simpulan. Simpulan pendapat dari dua sudut pandang itu pro dan kontra, mengevaluasi pendapat yang paling efektif, dan rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Struktur diskusi dari isu, dari si masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Argumen mendukung, dari argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari sudut pandang mendukung supaya alasan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Argumen pendapat berisi argumen alasan yang menentang argumen yang mendukung, atau berarti kontra ya. Pada tahap ini penulis memaparkan pendapat disertai dengan alasan bukti dari sudut pandang yang kontra. Kesimpulan. Hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Lanjut nih. Udah. Ini udah. Udah kan? Lanjut. Nah, sekarang berikutnya adalah kaidah atau ciri kebahasan teks diskusi. 1. Konjungsi perlawanan. Hubungan yang digunakan untuk menyatakan mana perlawanan atau saling berlawanan. Contohnya, tetapi, namun, sedangkan, dan sebaliknya. 2. Koeksi leksikal. Efek koeksi yang disampaikan melalui pemilihan kosakata. Koeksi leksikal dapat berbentuk sinonim, antonim, dan hiponim. 3. Modalitas. Keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yakni
mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa atau sikap terhadap lawan bicaranya. Misalnya, dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, kadang-kadang. Lanjutnya. Nah, sekarang media publikasi distribusi, yaitu koran, majalah, televisi, atau media sosial. Nah, semua yang media publikasi televisi semuanya punya ya anak-anak di rumah. Semuanya ada. Walaupun mungkin untuk koran, tidak semua berlangganan koran. Tapi untuk juga majalah ya, kalau televisi semuanya pasti punya. Nah, sekarang manfaat distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan sikap saling menghargai, menanamkan sikap demokrasi, mengembangkan daya berpikir, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, terakhir mewujudkan kreativitas dan analisis. Lanjut. Nah, sekarang di bab 5, Ibu juga sudah berikan soal di bab 5 itu. Mencari topiknya atau inti kalimatnya dan setiap paragraf. Nah, kebetulan sekarang kita pelajari. Mungkin anak-anak sekarang bukan nurun ya, bukan jiplak, asal bisa mengerti saja dulu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Contoh teknis diskusi kesadaran membayar pajak. Paragraf ke-1 pendahuluan. Biasanya prakata dalam sebuah cerita, atau dalam cerita ya, atau intinya. Kalimatnya adalah kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75 sampai 80% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah kita berhutang terus dengan bangsa asing? Nah, ini intinya dulu ya. Masalahnya dulu nih. Lanjut. Nah, sekarang poin keduanya nih. Gagasan utama. Lihat di TV-nya, di layarnya, berarti yang tulisan itu termasuk gagasan utama inti kalimatnya yang paragraf. Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Ini inti kalimatnya. Nah, sekarang bukti dan alasannya yang mendukung. Sumber pembiayaan negara terbagi 3, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam, dan penerimaan pajak. Utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN RI karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan berutang utang karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri. Penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka. Penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim resiko serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Nah, lihat dulu nih, yang tulisannya kita itu termasuk gagasan utama, paragraf pertama, paragraf kedua ya. Yang lainnya atau yang biru itu termasuk bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang. Ini berarti yang pro ya. Berikutnya. Nah, sekarang paragraf ketiga mungkin sama juga nih. Ini mendukung ya. Gagasan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data World Bank tahun 2014, Gross Domestic Product Indonesia menduduki peringkat 16 besar tertinggi dunia. Nah, kemudian bukti dan alasannya, potensi kemandirian Indonesia sangat tinggi. Sayangnya dalam 5 tahun terakhir tax rasio cukup rendah dan target pajak tidak tercapai. Yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hanya tingkat kepatuhan wajib pajak badan 55% dan 20% tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan. Nilai pihak penerimaan negara dari penjualan sumber daya alam semakin mengecil sejak tahun 1982. Sebelumnya, primadona penerimaan negara adalah penjualan sumber daya alam. Kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak. Lanjut. Nah, ini paragraf yang keempat.
Sepertinya ini mah bukan yang pro, tapi yang kontra atau yang tidak mendukung. Ya, dari tes diskusi saudara membayar pajak. Paragraf 4, lihat intinya atau tugas utamanya. Banyak juga orang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negaralah yang harus menyejahterakan rakyatnya. Semua bergantung pada negara. Apa harus negara? Negara itu sebenarnya pada memang kaya, tapi pengeluarannya juga lebih banyak lagi. Nah, sekarang bukti dan alasannya yang kontra. Mereka adalah sekelompok masyarakat terasasi saja menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi. Padahal mereka justru sebetulnya kelompok penerimaan pajak bukan membayar pajak yang juga dikenal sebagai anggota masyarakat yang tergolong sebagai penerimaan pajak tanpa berkontribusi. Yang patut disayangkan ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Ini seperti merusak barang yang kita beli dengan keringat sendiri. Siswa atau mahasiswa yang mau belajar tidak gigih menuntut ilmu pun termasuk kelompok ini karena semua fasilitas pendidikan dibiayai oleh pajak. Jangan sampai anak-anak kita seperti ini ya. Berikutnya. Nah, paragraf 5 nih. Ini juga masih yang kontra. Tugas utama sumber yang lain. Kelompok kontra prestasi lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibiayai pajak itu dikorupsi. Buktinya, mereka berpikir untuk apa bayar pajak jika untuk dikorupsi. Korupsi tindakan yang sangat salah. Tidak membayar pajak juga sangat salah. Koruptor dan wajib pajak yang tidak membayar pajak adalah warga negara yang tidak membela negaranya. Mereka jenis yang bertentangan dengan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Ya. Nah, yang keenam adalah kesimpulannya. Kalimatnya adalah, coba kita lihat, dibantu sama-sama ya, dalam hati. Wajib pajak yang patut membayar pajak adalah patriot bangsa atau pahlawan bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa di mata dunia dengan membayar pajak. Pajak untuk kemandirian bangsa agar kita menjadi bangsa yang kuat dari segala dunia. Stop utang negara dengan membayar pajak. Pajak banyak, utang hilang, negara kaya, rakyat makmur. Terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, itulah contoh diskusi dari kesadaran membayar pajak. Mudah-mudahan yang PR-nya sudah dikerjakan dari bab 5 ya. Lanjut. Nah, sekarang berikutnya materinya adalah kaidah atau kebahasaan diskusi. 1. Konjungsi perlawanan. Kata sambung perlawanan. Contoh dalam kalimatnya yang tadi ada dalam teks pajak ya. Potensi kemandirian Indonesia sangat tinggi. Sayangnya dalam 5 tahun terakhir teks rasio cukup rendah dan target pajak tidak tercapai. Nah, konjungsi perlawanannya adalah dari kata sayangnya. Ya. Kedua, sintetika, sinonim, sama kata. Kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Keduanya, kesadaran penduduk Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Kata rakyat dengan penduduk itu sama. Ya, termasuk ke dalam sinonim, sama kata. Yang kedua, antonim atau perlawanan kata. Kalimatnya adalah potensi kemandirian Indonesia sangat tinggi. Kalimat keduanya adalah potensi kemandirian Indonesia sangat rendah. Yang termasuk antonimnya adalah kata tinggi dan rendah atau berlawanan. Selanjutnya. Nah, yang ketiganya adalah kohesi leksika atau kata umum dan kata khusus ya, hipernim dan hiponim. Kalimatnya adalah sumber pembiayaan negara hipernim terbagi menjadi 3. Pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam dan penerimaan pajak adalah hiponim. Nah, yang masuk dalam kata umum adalah sumber pembiayaan negara. Hiponimnya atau khususnya adalah
pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam, dan penerimaan pajak. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau menggunakan mata, biasa bisa melihat, ya, melotot, menengok, memicingkan mata, ya, itu termasuknya ke dalamnya. Ketiga adalah modalitas. Kalimatnya adalah mereka berpikir negara yang harus menyejahterakan rakyatnya. Kalimat keduanya adalah penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Itulah keterangan modalitas kata harus dan dapat. Berikutnya, nah sekarang anak-anak butuh bab 5 mengenai restitusi adalah ada evaluasi ya tentang kesadaran bayar pajak. Jadi kalian baca bolak-balik yang di situ ya. Walaupun dari ujung udah ada tugas, sama juga ya. Ini juga diselesaikan tugasnya. Pertanyaannya adalah nomor 1. Apa tujuan pendahuluan dalam diskusi ini? Keduanya, apakah menurutmu pendahuluan ini sudah efektif? Jelaskan mengapa. Ketiga, bagaimana diskusi ini disusun? Nah, sinkron tidak? Saya tidak susunannya ya dari pembukuan dan penutupnya. Yang keempat, bagaimana teks beralih dari sudut pandang pro ke sudut pandang yang kontra. 5. Bagaimana simpulan berkaitan dengan kepribadian teks lainnya dan pendahuluan? Apakah ada berkaitan tidak? 6. Apa bagian paling penting dari simpulan? Mengapa? 7. Diskusi menggunakan kata-kata yang meyakinkan pembaca harus setuju dengan pandangan mereka. Ya, yang pro ya. Beberapa kata persuasif yang digunakan dalam ini adalah kemandirian, penerimaan pajak. Coba temukan yang lainnya. Jadi selain ada kata kemandirian dan penerimaan pajak, coba cari kata yang lain ya, yang meyakinkan pembaca agar setuju. Ke-8, diskusi menggunakan kata-kata yang hubungkan gagasan dalam satu paragraf dan hubungan gagasan antar paragraf. Beberapa kata hubung yang digunakan atas adalah sementara, sayangnya. Dapatkah kamu temukan yang lainnya? Tuliskan. Mungkin bisa lebih dari 5 ya. Dari situ ya. Nomor terakhir lebih dari 5 kata hubungnya. 9-nya, punktuasi atau tanda baca dan ejaan sangat penting dalam setiap jenis tulisan. Apakah cara penulisan, ejaan, dan punktuasi yang digunakan dalam ini sudah tepat? Jadi kamu baca berkali-kali, jangan satu kali saja ya. Dinikmati, dihayati. 10. Apakah restitusi ini efektif menggugah pembaca? Jelaskan mengapa. 11. Kata-kata yang perlu dicermati, cari maknanya dalam kamus istilah, bidang ilmu atau ensiklopedia. Adalah penerimaan negara. Wajib pajak, patuh pajak, penerimaan pajak, hasil pajak, sumber daya alam, pajak umum dan patron bangsa. Ya, ini yang 11 semuanya cari, kalau tidak ada mungkin bisa di HP ya. Tuliskan artinya di situ. Nah, yang terakhirnya di catatannya. Evaluasi ini dapat kalian kerjakan di e-learning pada Rabu 6 Februari 2021. Atau juga karena saking banyaknya, ibu kan 5 kelas. Jadi kalau kamu kelas 9E, F, G, H, I, di kertas folio saja jawabannya, nggak apa-apa. Nanti bisa tanggal 7 Februari dikumpulkan di sekolah. Ya. Pokoknya titipan ke depan, yang ada di depan siapkan tiket, titipkan, tulis nama, kelas dan tanggal. Juga materinya bab 5 ya. Jangan sampai lupa. Nah, anak-anak, sekian materi bab 5, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan tetap semangat ya di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau ada yang ditanyain dulu nggak barangkali? Mau ada yang ditanyain? Dan sama Zoom, ada yang mau ditanyain? Oh, anak gitu. Iya, barangkali anak-anak ada yang mau ditanyakan.
Coba. Anak-anak, nih, barangkali ada yang lebih mengerti, boleh nanya, ya? Ayo cepat. Misalnya sekelas 1 orang, dua kelas 2 orang, tiga orang. Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada. Sampai itu. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, gitu. Ya udah. Anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya atau ditanyakan, Ibu tutup dulu ya, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Kelas berapa? Nama siapa? Kelas berapa? Atau di itu aja lah. Nanti nanyanya di apa aja lah. Ya. Anak-anak, kalau memang mau bertanya nanti lewat HP aja ya, HP Ibu ya per kelas ya. Ya, kan sudah ada di KM tuh ya. Silakan ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu.